Indonesia Pagi, kita masih bersama Kang Ujang Komarudin dan juga ada Bang Andre Rosiade dan juga Mas Muhammad Khalid yang bergabung bersama kami secara online. Mas Khalid, berarti benar tidak bahwa mengapa salah satu alasan PKS dan Koalisi Perubahan menyambut baik ini, kalau memang ada peralihan suara, ini tidak akan memakan suara dari Koalisi Perubahan begitu, sehingga justru tinggal menonton aja nih kalau memang PDIP sendiri, lalu koalisi besar sendiri, pertarungannya antara mereka berdua, PKS dan dengan koalisi perubahannya silakan bergerak ke ranahnya sendiri begitu yang memang sudah ada pendukungnya, benar. Jadi nggak terlalu ngaruh gitu, Mas Khalid. Kalau masalah analisis suara migrasi kemana itu tanya Kang Ujang lah, yang lembaga survei ini ya. Kan biasanya PKS juga yang memantau juga. Oke. Jadi kalau tadi kita sudah sampaikan prinsipnya kami mendorong itu 3 poros karena prinsipnya negarawan tadi. Jadi kita berprinsip untuk mengedepankan pilihan-pilihan masyarakat itu harus lebih banyak terkait pemimpinnya. Jadi saya pikir itu akan menjadi sebuah sajian yang luar biasa. Contoh misalnya Timor Leste aja itu bisa punya, para pakar mengatakan ada 16 calon presiden. Itu luar biasa. Nah di sini kita, karena kita ada PT 20%, memang ada keterbatasan di sana dalam membentuk koalisi. Tapi saya pikir kenapa tidak kita dorong gitu. Pilihan-pilihan poros itu lebih banyak, itu akan lebih bagus. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, nah masalah koalisi ini juga penting. Tadi disebut sebagai tim Jokowi ya. Jadi memandang koalisi presidensialisme itu epicentrumnya itu di capresnya sebenarnya. Ya. Jadi seperti misalnya PKS, Nasdem, dan Demokrat. Ketiga partai ini berkoalisi karena kehendaknya sama. Yaitu apa? Mengusung calon presiden yang sama, Anies Rashid Baswedan. Karena kita koalisi presidensial. Nah, sehingga inilah yang harus kita kedepankan. Bukan yang membentuk itu dari eksternal, tapi ketiga partai ini berkehendak secara otonom, independen, berdaulat, merdeka untuk menentukan capresnya, yaitu Anies Rashid Baswedan. Bahkan di piagam koalisi Perubahan dan Persatuan itu memberikan otoritas penentuan cawapres itu kepada capres, karena kita menganut dui tunggal. Jadi capres dia harus memilih cawapresnya tentu dengan kriteria yang sudah kita tetapkan, sehingga dia bisa memilih dengan leluasa. Oh ini ada 5 kriteria yang disepakati oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat. Dan kemudian capres akan menentukan cawapresnya. Kami berharap juga demikian, karena partai-partai politik itu memiliki kedaulatan, memiliki konstituen, memiliki aspirasi rakyat yang diperjuangkan. Dan itu harus muncul genuine, orisinal dari aspirasi partai politik, bukan dari luar partai politik untuk menentukan koalisi tersebut. Jadi seperti Mas Khalid bilang tadi bahwa sebenarnya kalau koalisi perubahan sudah one step ahead gitu, satu langkah di depan, tinggal nanti penentuan cawapresnya yang masih di dalam beberapa catatan bahwa silakan dipilih untuk cawapresnya dengan berbagai persyaratan yang sudah dikeluarkan juga oleh koalisi gitu. Apakah persyaratan itu salah satunya harus berasal dari partai koalisi cawapresnya, Mas Khalid? Kita sudah membuat 5 kriteria, tidak ada syarat spesifik seperti itu. 5 kriteria itu yang sudah kita sepakati bersama antara 3 partai. Selebihnya nanti capres yang akan menentukan. Oke, berarti memang tidak termasuk dalam salah satu syaratnya. Tapi belum dapat ya sampai sekarang ya? Yang ini kan kita lihat nih saudara-saudara kita nih, Bang Andre dan kawan-kawan juga masih menentukan siapa capresnya, kan belum tentu juga kan Pak itu Prabowo pun masih Pak Erlangga lagi. Itu pun sudah selangkah di depan gitu ya. Mungkin saya jawab kali ya. Oke, Bang Andre, silakan Bang Andre. Jadi gini. Jadi belum ada kejelasan juga. Kita tunggulah teman-teman dulu menentukan. Jadi gini. Oke, silakan Bang Andre. Sebelum masuk bicara koalisi besar ya, Partai Gerindra tanggal 12 Agustus tahun 2022 sudah melaksanakan Rapimnas memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tanggal 13 Agustus 2022, 1 hari setelah Rapimnas Partai Gerindra, PKB dan Gerindra mentandatangani piagam kerjasama. Ya, dihadiri oleh puluhan ribu kader Gerindra dan PKB waktu itu di Sentul Convention Center. Jadi kita sudah bangun koalisi namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dari sebelum Khalid tanda tangan itu kami sudah punya piagam kerjasama ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Di situ disebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden kami akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Dan alhamdulillah ya kita sudah punya tiket untuk maju jadi calon presiden di
13 Agustus tahun 2020, jauh sebelum partai-partai lain. Lalu yang ketiga, kami sudah punya kantor sekretariat bersama, gitu lah. Jadi ini bicara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan jelas bahwa calon presiden kami adalah kader partai kami, kader Partai Gerindra, bukan calon presiden cabutan atau outsourcing gitu loh. Seperti kandidat-kandidat lain ya yang butuh orang yang suka pindah-pindah dukungan gitu. Mungkin hari ini ikut konvensi partai tertentu, lalu nganggur ikut partai tertentu, lalu untuk calon tertentu dia pindah lagi ke partai tertentu. Jadi itu bedanya ya. Calon kami adalah kader, karena partai politik itu harus berhasil menciptakan, mendidik kader-kader. Alhamdulillah calon dari Gerindra adalah kader, bukan calon cabutan atau outsourcing atau calon impor. Lalu sekarang kami tidak ada masalah mau 2 pasang, 3 pasang, insya Allah apapun skenario-nya, mau 2 pasang, 3 pasang, alhamdulillah dukungan kepada Pak Prabowo bertambah. Kita lihat di survei Februari dan Maret ini, apapun lembaga surveinya, Pak Prabowo sudah unggul head to head melawan Mas Ganjar maupun lawan Mas Anies. Jadi mau 2 pasang, 3 pasang, mau 1 putaran, 2 putaran, alhamdulillah dukungan masyarakat begitu besar. Apalagi kerja keras kader Partai Gerindra dan juga Pak Prabowo juga terlihat. Tambah juga kita lihat, alhamdulillah kita syukuri Pak Jokowi sebagai presiden juga memberikan sinyal dukungan kuat kepada Pak Prabowo. Sehingga ini menambah keyakinan dan juga terbukti dari berbagai survei yang ada. Pak Prabowo melawan Mas Ganjar head to head, Pak Prabowo menang. Pak Prabowo melawan Mas Anies, alhamdulillah tambah jauh. Ya, percaya diri lah ya. Jadi apapun skenario kita siap. Nah, tapi tentu sekali lagi membangun Indonesia harus dilakukan bersama-sama secara gotong royong. Itu komitmennya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, ada momentum Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini menambah kekuatan dengan bergabungnya teman-teman KIB. Lalu kita juga membuka komunikasi dengan teman-teman PDI Perjuangan gitu loh. Jadi intinya apa? Sekali lagi kita ingin semangat kebersamaan. Jadi bukan semangat perpecahan gitu. Semangat membangun Indonesia bersama-sama. Kalau ada kesempatan untuk menambah kekuatan, menambah kebersamaan untuk membangun Kenapa Indonesia, tidak gitu ya? Oke. Lakukan komunikasi yang intens. Oke. Siapa tahu kalau memang kita bisa bersama-sama, apalagi memang frekuensinya sama, lalu ada semangat untuk melanjutkan pembangunan yang sudah berhasil saat ini. Iya, gitu ya, inilah yang mempertemukan gitu antara KIB dengan KKIR. Komitmen kebangsaan kita sama, jelas itulah bahwa kita ingin menjaga negara keutuhan Republik Indonesia NKRI ini. Kenapa tidak kita coba lakukan komunikasi yang intens sehingga mudah-mudahan tercipta koalisi yang lebih besar lagi. Tapi memang ini butuh waktu, butuh komunikasi yang intens. Tidak tiba-tiba minggu depan bergabung lah gitu ya, tapi akan terbangun komunikasi ke depannya. Ya, insya Allah seperti itu. Oke. Begitu. Jadi itu bedanya. Baik. Ada koalisi yang mencalonkan kader partai, ada koalisi yang mencalonkan pemain impor atau pemain cabutan. Itu penting juga. Ini saya komentar dulu. Singkat saja Mas Walid, singkat saja biar saya mau ke Kang Ujang, silakan. Konstitusi itu memberikan kepada hak setiap warga negara untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Tidak ada diskriminasi. Jadi rujukannya adalah konstitusi, bukan sindiran atau asumsi atau ya semacam yang disampaikan oleh Bang Andre. Jadi kita bukan mendukung seperti apa yang disampaikan Bang Andre, kita justru menghadirkan calon pemimpin bangsa yang mempunyai kualifikasi, mumpuni, punya integritas, punya kapasitas. Dia punya capacity to win, kapasitas untuk menang, dan dia memiliki capacity to govern, kapasitas mengelola pemerintahan ini dengan lebih baik. Dan itu memiliki rekam jejak yang teruji. Insya Allah Pak Anies Rashid Baswedan itu memiliki kualifikasi tersebut. Oke, ini panjang kalau memang diteruskan lagi ke Bang Andre. Jadi saya yakin ini bisa menjadi pembahasan lagi. Saya kan menanggapi komentar Khalid aja soal koalisi. Tapi konstitusi bagaimana, Bang Andre? Jadi bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Saya hanya mengomentari bahwa kami punya calon dari kader kami, itu saja. Kalau ada yang kami tidak menghalang-halangi hak seseorang ya. Iya. Jadi jangan dibuat peyoratif juga. Jadi gini, kalau dia bukan kader partai, jangan dibuat peyoratif juga seolah-olah menjadi
warga kelas kedua. Karena Ya, setiap kan? warga negara itu memiliki equal opportunity untuk menjadi calon pemimpin. Jadi Khalid, tidak ada yang melarang Khalid mencalonkan siapapun. Tapi bagaimanapun juga partai politik itu dibangun dan dideklarasikan salah satunya untuk menciptakan kader-kader yang terbaik. Ini kan ini penting juga. Tapi tidak ada yang salah secara aturan. Tentu saja ini kesimpulannya memang tidak ada yang salah secara aturan. Tapi memang apa yang di-highlight tadi, faktanya memang ada yang kader dan yang tidak. Hanya itu saja. Apakah itu mau ditanggapi secara positif negatif? Tentu saja ini bergantung bagaimana sudut pandang melihatnya. Begitu. Kita lihat faktanya saja. Oke, saya ke Kang Ujang karena sebelum saya kehabisan waktu, saya ingin punya gambaran lebih besar lagi. Kalau memang koalisi besar ini terbentuk, tadi kita sudah lihat bahwa pembicaraannya tampaknya akan terus berlanjut. Konstelasinya akan seperti apa? Anda melihat kemungkinan capres-cawapresnya, termasuk juga untuk koalisi perubahan? Ya saya melihatnya begini, ya tentu tadi kalau ada dua pasang sangat clear, berarti koalisi besar dengan koalisi perubahan. Kalau tiga pasang berarti ada hadir PDIP. Saya meyakini gitu ya, ini kan ya masih berproses ya, akan ada tiga kemungkinan. Tadi tiga poros ya, koalisi perubahan, koalisi besar tadi dengan katakanlah poros PDIP. Nah kalau kita lihat dari konstruksi elektabilitas tiga besar ya, siapa kira-kira capres-cawapres yang akan diusulkan oleh koalisi besar katakanlah. Ya kita lihat begini Bang, mengeliminasinya ya gampang. Gitu. Ketiga besar itu kan ada Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies. Ya. Nah Pak Ganjar ini agak sulit didukung Pak Jokowi. Kenapa? Tadi kasus penolakan ya kan tuan rumah Piala Dunia gitu kan, itu menjadi ini mempengaruhi lah ya sendiri ini enggak. Jadi ini tereliminasi sendiri nih Pak Ganjar didukung oleh Pak Jokowi kan begitu. Sedangkan Pak Jokowi mendukung koalisi besar kan begitu. Yang kedua kata Pak Anies sudah miliknya koalisi perubahan. Yang kemungkinan ya satu-satunya dari tiga besar ini ya ada Pak Prabowo. Jadi analisanya seperti itu. Jadi ya kalau soal cawapresnya tentu dikomunikasikan nanti lebih lanjut. Apakah dari internal koalisi besar itu, apakah dari eksternal. Yang penting semuanya harus laku jual nih. Kenapa? Syarat atau ukuran ya parameter, indikator kemenangan pun bagaimanapun di elektabilitas Bang. Dulu Pak Jokowi maju di Pak SBY 2004 itu ketika pertama kali maju. Itu maju mundur ya, saya selalu katakan itu elektabilitas di angka 60. Jadi naik turun 60 lah, yang menang. 2 periode lah, karena kan incumbent ya. Lalu Pak Jokowi juga sama, di periode yang pertama itu 2014, maju mundur di angka 60% juga. Artinya elektabilitasnya tinggi, ya menang juga. Ya karena incumbent, ya menang lagi 2 periode lah, kira-kira seperti itulah. Artinya ini kan tidak ada incumbent nih, no incumbent 2024 nanti. Jadi elektabilitas penting, makanya tadi saya melihatnya dari siapa capres dari koalisi perubahan ya kemungkinan dari tiga besar ini. Pak Ganjar tadi agak sulit, ya Pak Anies sudah milik Pak Khalid gitu ya. Maka ya sini Pak Prabowo yang miliknya Pak Andre kemungkinan besar yang akan didukung saya lihatnya. Jadi koalisi besar ini cukup jelas, kalaupun bergabung sekian partai, siapa capresnya cukup jelas. Berarti tinggal benar-benar PDIP yang masih belum jelas. Ya kelihatannya seperti itu Bang. Baik. Kang Ujang terima kasih banyak atas waktunya. Mas Khalid terima kasih. Pak Andre terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari. Kita ngobrol lagi dalam kesempatan lain. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.